Ini pertanyaan keempat, Mas Bagus. Ya. Saya itu kenal dengan tetangganya Mas Bagus, Mas Dilan gitu. Mas apa? Mas Dilan. Dilan Oh, ya. Dilan. Ya. Dilan itu bilang gini, Mas Bagus, menjadi pengawas pemilu itu berat gitu. Biar aku saja gitu. Apa benar demikian, Mas Bagus? Berat menjadi seorang pengawas itu? Ya, saya pikir memang banyak hal yang kemudian harus kita siapkan ketika menjadi pengawas pemilu, dan memang ada beberapa resiko. Makin ke atas saya pikir nanti makin ya berat lah resikonya gitu, dan mungkin tidak semua orang itu saya yakin juga mampu dan siap gitu ya. Terutama dari sisi mungkin tenaga, pikiran gitu kan. Dan kita kan menjalani kehidupan mungkin nggak normal juga ya, ketika misalnya ada tahapan-tahapan pemilu, pengawasan pemilu, apalagi ada beberapa pelanggaran. Belum lagi ketika misalnya, kalau saya mungkin masih belum terlalu berat ya dibanding mungkin teman-teman kalau di provinsi lain itu yang ketika misalnya ada kasus yang berat dan sehingga kita sampai posisi yang krusial, menentukan taruhlah misalnya hidup matinya satu calon, dan mungkin dalam tekanan yang besar itu bisa sangat mungkin. Tapi dalam konteks di DIY selama 2 periode ini sih pernah, tapi eskalasinya masih belum terlalu besar gitu ya. Ya kalau di kontak sana sini dari partai itu saya pikir ya wajar lah gitu kan, ditekan sana sini, tapi kita tetap mencoba untuk teguh agar bahwasannya kita ini independen, kita mandiri, kita punya SOP sendiri ya. Kita tetap mendengar apa yang disampaikan ya, kita kan nggak menutup juga ya, tapi kita juga punya batasan-batasan tertentu gitu. Misalnya soal komunikasi ya kita ada tata caranya. Kalau kita ketemu langsung kan nggak mungkin, tapi kalau lewat telepon mereka telepon WA kan ya, kalau memang bisa dibalas kita balas gitu saja gitu. Termasuk dimarahi gitu, diancam-ancam gitu, Mas Bagus, ketika dilakukan? Ya kalau dimarahi pernah gitu kan, terutama kemarin yang kalau pemilu yang terakhir ini 2019 kan soal yang diduga OTT itu kan. Iya. OTT ini kan ya itu ya tekanan dari pihak tertentu gitu kan, ada juga gitu. Mungkin nggak hanya saya, juga teman-teman yang lain juga gitu. Ya itu dari sisi risiko ya. Dari sisi tadi tekanan waktu dan seterusnya, saya pikir Mas Arjuna juga mengalami. Tapi memang harus saya akui di periode sekarang ini jumlah komisionernya 5, ini lebih ringan dibanding dengan ketika kita 3. Masih waktu 3 itu wah itu, dan kegiatan kita itu banyak, dan waktu itu kita biasa misalnya nggak pulang gitu dan nggak tidur gitu ya, karena ketika misalnya ada laporan yang biasanya laporan itu kalau di tahapan pemilu itu numpuknya di akhir-akhir tahapan kampanye, Mas. Nah itu waktu itu ketika bareng kita, apalagi kalau sudah sini melaporkan, sana melaporkan dan harus kita tangani semua gitu. Nah sementara waktunya juga terbatas, berbeda dengan Undang-Undang 17 ini yang Undang-Undang Pemilu yang baru, yang waktunya lebih longgar, lebih rileks kita ya, dan tenaga SDM-nya komisioner lebih banyak, dan staf dan seterusnya sudah lebih siap. Dulu awal-awal pengawas itu mungkin ya Mas Karim juga merasakan juga ya, awal-awal itu pengawas pemilu itu nggak sempurna, jauh dari sempurna. Mulai pembentukan itu sudah di dalam tahapan, nah sekarang sudah relatif ideal gitu ya. Kalau dulu kita sering ngeluh gitu ya, karena memang pengawas ini kan lembaga baru ya. Dulu ada KPU dulu, terus kemudian setelah dirasa perlu dukungan publik dan ada mandat regulasi, kemudian ada pengawas, dan itu pun juga ada metamorfose dari yang semula ad hoc menjadi tetap. Nah, mulai kami membangun lembaga awal dari nol, Bawaslu itu dulu awal itu dulu kerasa berat, begitu dilantik sudah harus koordinasi, harus ngawasi dan seterusnya. Sementara dukungan SDM, dukungan fasilitasi sekretariat itu waktu itu masih boleh katakan nol gitu kan, sehingga ya kita berjuang relatif sendiri gitu semampunya waktu itu. Kalau sekarang sudah agak mending lah gitu ya.
Ya begitu Mas, itu berat-beratnya. Ini kalau di DIY mungkin belum terlalu berat. Kalau teman-teman di provinsi lain kita mendengar cerita mereka ada yang 1 bulan 21 hari nggak pulang, itu sangat biasa gitu. Cerita-cerita seperti itu. Berarti benar juga kata Dilan ya Mas Bagus. Oh iya. Berat menjadi pengawas pemilu gitu ya. Jadi pengawas itu berat gitu kan. Oke, ini pertanyaan kelima Mas Bagus yang bisa memberikan sebuah prestasi buat Bawaslu DIY, penghargaan sebagai lembaga yang mendorong sebuah pola atau model pengawasan partisipatif desa anti politik uang. Nah, upaya untuk mengikis habis budaya politik uang memang agak sulit ya. Tetapi apa yang menjadi pemikiran DIY mengangkat sebuah gerakan ini sehingga ini saat ini ditiru oleh daerah-daerah lainnya? Ya memang kita akui dulu itu sederhana kita chat-chatan di Facebook itu dengan komen chat atau komen di Facebooknya, saya lupa apakah saya atau Pak Bambang itu ya, Pak Bambang Eka Cahya Widodo, dosen UMY, mantan ketua Bawaslu RI ya. Waktu itu kebetulan kita juga di internal lagi mikir itu, karena di awal periode kami yang kedua itu apa yang kira-kira punya terobosan apa. Kita sudah berbicara dengan Pak Amir, dengan Mbak Didi, kita kalau perlu punya terobosan hal yang baru yang mungkin ya mohon maaf tidak dipikirkan RI waktu itu ya, tapi kita anggap mungkin penting dan mungkin bisa dikerjakan di wilayah lokal gitu. Dan waktu itu memang Pak Bambang menyampaikan ya terkait dengan tema politik uang itu ya mungkin salah satunya dengan gerakan masyarakat. Dan kita kemudian bersama Pak Bambang itu punya ide bagaimana kalau gerakan di politik uang berbasis desa. Nah waktu itu kemudian ping lah kira-kira begitu ya. Kemudian kita langsung habis ada lontaran seperti itu, kemudian kita berkunjung ke Pak Bambang. Waktu itu kita datangi, kita sharing ya ide itu, dan kemudian ya kita konkretkan gitu ya. Waktu itu kebetulan ada best practice di Murti Gading yang di tingkat desa itu Pelkadesnya sudah anti politik uang. Meskipun dulu pengalaman saya di NGO itu di Lapera itu pernah ada juga, meskipun desanya lain ya. Dulu desanya kalau nggak salah Mulyodadi di daerah sekitar Bambang Lipuro itu dekat gereja Ganjuran ke selatan, saya agak lupa namanya. Itu dulu salah satunya, dan ada beberapa yang menyampaikan, karena waktu itu saya kan NGO yang banyak memberdayakan pemerintahan desa, dan dulu menyampaikan waktu itu ada beberapa desa yang mengkonfirmasi ketika pilkadesnya nol, tanpa biaya gitu, politik uang gitu. Tapi waktu itu kan sudah lewat ya, sudah sekitar 2003, 2005 waktu itu. Nah kemarin ketika ada, kita minta pengalaman dari kades, dari aktivis yang menggerakkan, kemudian ini bisa kita adopsi kemudian di level pemilu gitu, dan pilkada, sehingga ya kemudian kita konkretkan, kemudian ada deklarasi dan seterusnya sampai sekarang. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari akun Facebooknya Mas Bagus itu. Pertama memang ini sumbernya dari Facebook semua ini ya benar, karena untuk yang lain kita belum sempat buka nih Mas Bagus. Ya. Kalau saya yakin masih banyak lagi tuh kalau saya buka Instagram dan segala macamnya. Nah ini ada pesannya itu dari Mas Saryoto Toto mengatakan semoga bukan sekadar himbauan, namun bisa menggerakkan aparat hukumnya untuk bisa menegakkan keadilan, mencegah politik uang. Nah berarti memang ada tantangan tersendiri ini dalam upaya untuk mencegah politik uang ini Mas Bagus. Ya kita kan tahu juga persepsi publik itu bagaimana ya, pemilu ini kan apalagi terutama pilpres ini kan salah satu hal yang menjadi penting itu kan soal trust publik. Nah teman saya ini aktivis itu Saryoto itu dulu kebetulan ketua HMI dan sempat di cabang Jogja juga itu. Sekarang guru itu di daerah Cilacap PNS. Nah, ya dalam kesempatan di grup-grup itu tertentu juga seringkali mempertanyakan soal bagaimana keseriusan Bawaslu ataupun KPU secara keseluruhan ya. Dan
kita tahu lah gitu kan banyak aktor yang terlibat gitu, dan sehingga ketika misalnya mendorong untuk keseriusan dan seterusnya, memang kita akui ini juga sesuatu yang tidak bisa kita jawab dengan sederhana, karena publik juga melihat itu kan, atau merasakan. Tapi yang penting adalah kita sampaikan yang kita lakukan di kita Bawaslu, di DIY khususnya, kita bisa komitmen sekuat mungkin untuk bisa tetap maksimal berada di posisi di tengah, membela sesuai dengan regulasi, dan mendorong pihak-pihak lain juga mengikuti, meskipun ya kita memang dalam posisi yang belum tentu bisa mendorong semuanya gitu kan. Gitu Mas. Jadi memang ini ya kita dengar sebagai aspirasi publik ya, kawan saya yang dulu ya aktivis, tapi sebagai aspirasi publik juga. Iya. Ini kita masuk ke pertanyaan ke-6. Nah, ini ketika Mas Bagus sekarang itu agak berbeda gitu tampilannya. Kalau di Facebook atau di Instagram itu selalu pakai masker, selalu pakai alat pelindung diri. Nah, ini misalnya kan, ini lagi pakai masker lengkap dengan baju lapangan. Nah, kemudian ini Mas Bagus sedang berburu masker. Itu awal-awal pandemi ya. Tahun bulan-bulan Maret 2020 belum dapat anggaran ini Bawaslu di pengadaan masker ini. Nah, menurut Mas Bagus itu apakah suasana pandemi seperti ini juga masih menjadi tantangan nanti di pemilu 2024? Saya pikir kalau lihat tren pandemi sekarang ini kemungkinan kok masih ya, meskipun kita berharap sebetulnya pandemi segera berakhir ya. Tapi kan kita juga mendengar dari berbagai pihak yang kompeten bahwasanya semua yang belum bisa memprediksi kapan pandemi ini berakhir, bahkan ada yang memperkirakan lama gitu kan. Kalau lama beneran ini ya memang menjadi persoalan serius juga kita semua ya. Tapi kalau 2024 dan tahapan misalnya KPU kemarin di RDP terakhir mengusulkan hari pemungutan suara Februari ya, tanggalnya 21 Februari kalau nggak salah, itu kalau 22 bulan sebelumnya, itu artinya di bulan April tahun depan gitu. Kalau misalnya usulan itu tahapan 30 bulan sebelumnya, bahkan di akhir tahun ini, dan tahun ini soal pandemi kan kemungkinan masih ada. Masih ada ya. Sehingga pengalaman di Pilkada 2020 kemarin saya pikir menjadi sangat penting dan relevan untuk menjadi pembelajaran penyelenggaraan maupun pengawasan pemilu maupun pemilihan serentak 2024 ke depan, Mas. Iya. Ini di statusnya tanggal 9 Desember itu, ini pas kebetulan saat pemungutan suara pemilihan serentak kemarin. Apa itu statusnya? Itu selamat memilih di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Jaga integritas dan patuhi protokol kesehatan di Pilkada ini. Nah, ini solusi apa Mas Bagus yang telah disiapkan oleh Bawaslu untuk 2024 terkait dengan pengawasan di masa pandemi? Ya tentu nanti kita akan lihat kerangka regulasinya gitu. Mudah-mudahan karena kerangka regulasi ini kan domainnya dari tingkat nasional, kita akan lihat kalau seandainya nanti protokol kesehatannya masih sama ya, kita tentu akan dorong hal serupa ya, dan kita berharap lebih optimal gitu. Dan saya pikir dengan adanya pemilu di masa pilkada di masa pandemi gitu ya, maksudnya hari pemungutan suara khususnya, itu justru kemarin salah satu pelajaran berharganya adalah kita tidak menutup mata bahwasanya kita justru menjadi agen-agen sekaligus untuk untuk memerangi COVID, atau sebagai agen-agen untuk menegakkan protokol kesehatan. Dan saya pikir ya besok juga bisa seperti itu seandainya masih suasananya masih sama, kerangka regulasinya juga masih sama gitu. Kalau catatannya apa Mas Agus dari pelaksanaan pemilihan kemarin terkait dengan penegakan protokol kesehatan? Ya, terkait protokol kesehatan kita mungkin kalau lihat kemarin di Pilkada ya, itu terutama memang soal
kesiapan stakeholder terutama masyarakat itu juga menjadi hal yang cukup penting. Misalnya di Gunung Kidul dan di Sleman sendiri itu kan ketika ada penolakan ataupun sikap masyarakat mengenai SOP yang diterapkan di KPU atau Bawaslu, terutama di KPU ya, itu ternyata kan mendapat resistensi atau perlawanan dan itu berakibat pada teknis penyelenggaraan pemilu. Itu juga harus menjadi concern bagaimana edukasi ke masyarakat gitu supaya justru tidak kontraproduktif terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, yang lain juga soal koordinasi dengan lembaga lain termasuk gugus tugas ini perlu dioptimalkan. Meskipun kalau kemarin sih yang disampaikan gugus tugas tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan kan cukup tinggi gitu. Kemudian soal terkait dengan perlengkapan ya APD dan seterusnya ini juga perlu disiapkan karena kita mendengar terutama di sebelah itu kan ada juga yang tidak bisa dilayani karena faktor keterbatasan APD gitu kan, APD. Termasuk juga ini soal kesadaran atau mungkin koordinasi dengan gugus tugas misalnya bagaimana pelaksanaan di level bawah KPPS misalnya dulu kan ada yang positif COVID ternyata masih nekat gitu. Iya. Nah ini SOP seperti ini memang harus terus didorong dan nanti juga perlu bagaimana mekanisme untuk mengontrol dan menegakkan itu supaya tidak membahayakan mekanisme untuk elektoral ini tidak membahayakan pada dimensi kesehatan masyarakat gitu. Ya, sehingga pemilunya berjalan aman, lancar, adil dan sehat. Dan sehat, mungkin sehat ini termasuk ya asas baru sendiri, dari pandemi COVID. Ya, pada saat COVID ini. Ya. Oke, ini pertanyaan agak ringan Mas Bagus, pertanyaan ke-7. Ini tadi kan dikatakan menjadi pengawas itu tantangannya cukup berat gitu. Termasuk tantangan bagi keluarga gitu kan. Nah, ini Mas Bagus ya ini perlu minum dulu kalau itu lihat itu. Ya, ini fotonya keluarga Mas Bagus dan istri dan keempat putra putri gitu ya.